masih bisa. Ya jangan terlalu jauh lah. Jauh yang nggak bisa. Mak, duduk sini lah. Ini. Ke toilet dulu lah. Mau ke toilet. Ini ya, ini lubang nah. Yang bener kata papa dan bawah tuh. Tergata. Kasar tuh. Aku baru di YouTube. Aku bawa ini. Darah ini. Iya. Permisi. Jam 1 katanya. Senin sampai lah. Senin. Iya. Iya. Dan kau ini nak naik mobil Iwan aja langsung ke Laras. Tak payahlah katanya biar kami jemput. Iya. Iya. Tapi entar nanti dulu sampai ke jalan kalau badan naik tak langsung. Iya namanya Honda. Iya. Nah, itu dia punya petanya lah. Tengok petanya dulu. Nah, ini saya kasih informasi bang. Saya kasih informasi ya. Ada ini dulu. Nah ini bang, ini bentuk lubang Jepang di dalam seperti ini bang. Seperti ini dalam. Nah sekarang posisi kita sekarang di sini. Nanti turun tangga itu cuma sampai sini aja. Nah habis itu di bawahnya ini datar semua. Datar. Nah, datar. Nah di dalamnya terdapat 21 kamar atau 42 simpang. Banyak simpang di dalam. Di dalam nomor-nomor ini tidak ada, petunjuk jalan tidak ada di dalam. Nah di antaranya ada 6 dulu dipergunakan Jepang sebagai ruangan amunisi dulu. Ada senjata peluru. Peluru. Nah ada 2 buah bekas ruang makan.
satu buah ruang sidang dan lebihnya dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang itu. Nanti bisa kita lihat ada bekas penjaranya. Nah ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Nah, tipuan aja. Malah difungsikan dulunya sebagai ruang penyiksaan. Nah, terus ini bang, terus ini balik sini lagi mutar, kan naik tangga sini. Naik tangga sini. Keluar sini juga naik tangga, tapi tangganya nggak seperti ini, nggak curam kayak gini, agak landai berputar. Langsung lihat pemandangan Ngarai Sianok nih bang, yang ada di Uang 1000 dulu. Lihat pemandangan Ngarai Sianok nih. Oh, uang tahun berapa itu? Ini 80. Oh. Nah, di Uang 2000 sekarang ada kak? Di Uang 2000 sekarang. Uang 2000. Oh. Nah, 2000 rupiah sekarang ada gambar ini. Tapi yang lebih jelas yang di 1000 tahun 80 ini. Nah, langsung lihat pemandangan ini, sampainya dalam taman ini lagi. Hah? Sampainya dalam taman lagi. Oh, Nah, keluar bukan sini, tapi sampainya di sini lagi. di atasnya. Di atas sini lagi sampainya. Nah, jadi kalau abang ingin masuk, kalau ingin tahu sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan di dalam, bisa pakai pemandu. Soalnya dalamnya ada 42 simpang. Saya sendiri bang, saya sebagai pemandu di sini, saya punya namanya. Nah, jadi kami di sini bukan pegawai negeri, bukan digaji oleh pemerintah. Kami cuma dikasih tanda pengenal, tanda resmi. Resmi pemandu. Resmi jadi pemandu sini. Jadi nanti abang saya antar sampai lihat pemandangan ini, saya antar sampai pintu masuk ini lagi. Nah, jadi diceritakan sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan. Sini bang, ambil foto kak. Itu biayanya berapa? Nah, untuk standarnya bang, kami di sini tidak digaji oleh pemerintah, tapi di sini ada standarnya. Iya. Standar fee-nya sekali jalan itu standarnya 100. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Kalau abang kakak merasa puas atas seladanan kami, kalau kakak abang mau kasih tip itu kepuasan abang lagi. Soalnya kami di sini tidak digaji oleh pemerintah. Nah, itulah yang kami harapkan. Gitu Ya, itu yang kami harapkan itu. Ya, ambil foto sini. Saya bantu. Mana handphonenya? Sini bantu ambil foto bang. Kalau bahasa Indonesia itu lobang. Oh, jadi ini arah turun itu arah naik ya? Nah, ini kalau naik. mau itu ya? Ya, tapi ini lebih bagus keluar bawah, jadi tak bolak-balik. Nggak mutar ya? Nggak Mutar lagi. Nah, Mana? Ya udah. Ya. ya, Hah? ya, abang. Iya. Dulu. Jangan ditutup dulu kameranya. Gue kasih balik. Oke bang, abang turun 5 tangga ke bawah, saya ambil kita ambil foto. Oke. Nah, ini ya. Oke, dengar adek ya. Nah, dengar. Nah, ini adek sini. Depan. Pegang nih. Nah, Biar tahu. oke, sambil jalan. Jalannya. Oke, adek, ini lubang Jepang nih sebetulnya yang bikin bukan orang Jepang. Oh. Tapi otak-otak Jepang, kegunaan untuk Jepang yang kerja orang kita, yang disebut dengan Romusa. Nah, jadi para Romusa dulu bang, para Romusa itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka itu dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia Jepang. Nah, lubang ini bang dibikin di tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46. Baru tahu bahasa ada lubang. Nah, jadi dia bikin tahun 46, 42 sampai 45, baru diketahui tahun 46. Nah, ini bang. Ini lubang Jepang ini dulu daripada sini ke atas, ini dulu kecil bang, bisa masuk cuma 1 orang, sebesar 4 mobil. Nah, karena di sini taman, ini diperbesar oleh pemerintah Bukit Tinggi, diperbesar. Nah, daripada sini ke bawah, ini besarnya udah asli. Oh, ini asli. Asli besarnya. Beda bikinan zaman dulu dengan zaman sekarang, pemerintah Bukit Tinggi memperbesar, dibikin bulat ini bang, dibikin bulat. Kalau zaman Jepang, ini yang persegi kotak. Nah. Jadi ini panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang yang kita tengok peta tadi itu total keseluruhan dia punya panjang ada 1470 meter yang kita tengok peta tadi. Nah, termasuk dengan kamar-kamar yang ada di dalam. Tapi yang kita jalani jalan utamanya aja itu ada lebih kurang 400 meter. Masalahnya bang, di dalam terdapat 21 kamar-kamar. Jadi kita tidak perlu masuk satu persatu, udah bisa kita tengok aja. Salah satu ya, atau dua. Udah bisa kita tengok semua. Nah, ini lubang Jepang ini pun kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, sebetulnya dia punya panjang ini ada 5 kilo 900 meter. Bang,
Di bawah bukit tinggi ini umumnya lubang nih. Lubang. Nah, di bawah bukit tinggi ini. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Nah, tempat dia keluar masuk udaranya tidak cukup. Nah, tapi kalau yang ini dia punya ventilasi udara, tempat keluar masuk udara ada 6, termasuk dengan pintu ini 1. Nah, jadi kita berada di dalam merasakan udaranya nanti, udaranya sejuk seperti pakai AC. Nah, padahal tidak ada AC, ini AC alam. Ini AC alam semua. Nah, ini pun Bang, ini baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Bang masih baru. Disemen 2004, tapi tentang penyemen ini memang terjadi pro dan kontra. Kebanyakan kontra, masalahnya keasliannya hilang. Asli. Nah, jadi nanti kita tengok Bang, yang aslinya sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Nanti kita tengok yang aslinya. Ada yang asli. Nah, kalau zaman sekarang ini Bang ya, turis Jepang kalau datang sini 1 atau 2 orang, berdua aja dia datang sini, kebanyakan mereka itu tidak berani masuk sini. Kenapa? Mungkin mereka menyangka orang Bukit Tinggi masih dendam, takut nanti dibunuh pula di dalam. Iya. Padahal kan tidak mungkin kan? Nah, yang pertama kita udah merdeka. Yang kedua, Bukit Tinggi ini kawasan wisata. Kalau diganggu orang satu, orang nggak bakal mau datang sini. Nah, mereka aja yang takut. Nggak akan ada lagi. Tidak ada orang datang ke sini nantinya. Kalau ribut-ribut. Makanya Bang, di Bukit Tinggi ini demo-demo tidak ada di sini Bang. Ribut-ribut sini tidak ada. Abang, di Bukit Tinggi ini Bang banyak etnis. Di sini ada kampung Batak ada di sini. Kampung Nias. Khusus orang Nias saja. Ada. Setelah itu kampung Jawa ada di sini. Kampung Cina pun ada di sini. Tapi kami tetap damai. Tidak ada ribut-ribut sini Bang. Tapi ini nggak ada keluar air ya sini? Hah? Air? Air enggak. Kalau masyarakat di sini Bang, kalau mau bikin sumur gali harus melebihi kedalaman Ngarai Sianok dulu baru bisa ketemu air. Nah, kedalaman Ngarai Sianok ini rata-rata 100 meter. Dalamnya? Harus kalau dia gali 100 meter baru ketemu dasar Ngarai baru, belum ada air. Belum ada ya? Nah, kalau dia gali 40 meter baru ketemu lubang Jepang. Nah, nggak ada air sini. Di sini semua Bang, masyarakat di sini pakai PDAM semua. PDAM terpaksa ya? Ya, Iya juga. capek-capek bikin sumur gali aja nantinya. Tidak ada guna. Nggak ada guna. Bisa juga digali, tapi berapa biayanya? Iya, dalam banget ya. Iya dalam. Nah ini kakak abang ya, ini kalau kita ambil miring tangga ini ke atas ya, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter. Kalau kita ambil miring. Nah atau dia punya tangga dari bawah ini sampai pintu, jumlah tangganya ada 132. Karena turun tidak terasa. Nah di luar pintu ada lagi tangga ke taman kan, jumlah tangganya ada lebih kurang 160. Nah kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun, boleh kakak tengok, abang tengok, tidak ada sinyal lagi. Sudah tidak habis sinyal. Jadi kalau ada pengunjung yang kesasar, mau telepon keluarganya di atas, nggak bakal bisa lagi. Tidak ada sinyal. Ya. Terus nih kak, itulah keunikannya. Nah kalau zaman sekarang ini abang kakak ya, kalau terjadi perang di Indonesia, untuk sembunyi orang Bukit Tinggi sudah ada. Ini pakai tapi jangankan perang seperti saya bilang tadi, ribut-ribut aja orang Bukit Nggak Tinggi. mau ya. Nggak dapat guna ya. Nggak guna ya Pak ya? Nggak ada guna. Tapi memang bagus gini sih. Jadinya wisatanya hidup terus kan. Iya. Iya. Boleh dikatakan Adem. Bang, semenjak zaman reformasi sampai sekarang Bukit Tinggi ini kawasan yang paling aman. Dingin banget. Karena seperti saya bilang tadi ada 6 buah ventilasi udara. Nanti kita tengok semua. Nah ini lorong yang pertama kita tengok di peta tadi Bang. Yang nomor 2 tadi. Nah di dalam ini kan ada nomor-nomor nih. Iya. Nah ini lorong ini 1 sampai ujung itu ada jumlahnya 6. Itu dulu yang dipergunakan Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisinya. Ini asli. Nah ini asli tapi yang lebih bagus nanti kita tengok. Nah sampai ujung itu Bang, kita tengok kan buntu itu. Nah kalau kita belok kiri, itu 2 jalan seperti ini juga. Nah, menghubungkan antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi sama. ini ada 2 jalur. Dua jalur. Nah. Jadi nggak perlu harus sampai mentok. Enggak. Ini Bang, ini kamera.
Oke, bisa. Oke, abang berdiri di situ. Si. Mantap, bukti tanda masuk lubang Jepang. Udah ada. Kalau abang nanti sampai di tempat tinggal, udah pernah kalau masuk lubang Jepang. Udah, buktinya mana? Kan ada. No foto hoax. Ini? Ini ruang polisi juga. Sampai ujung ke dalam. Sampai 6 ya? Ya. Oh, ini lebih baik ya? Nah ini bang, ini tembusnya ke jurang Aresiano nih bang. Hah? Ke jurang. Oh, ke jurang. Bang, tadi kan ada di pas pintu masuk kan ada tulisan panorama Aresiano. Iya, Nah, betul. di belakang tulisan itu kan jurang itu. Iya. Nah, ini terletak di tengah-tengah jurang itu. Seperti ini bang. Ini kan jurang nih. Nah, dia terletak di tengah-tengah nih. Oh. Yang ini. Nah, dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya mereka itu ketahuan bahwa lubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melewati pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar ngarai tadi. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah sampai sekarang pintu ini masih dipergunakan sebagai ventilasi udara, tempat keluar masuk udara. Makanya udaranya dalamnya sejuk. Iya, seperti dingin. pada AC. Sejuk. Nah, padahal tidak ada AC. Ini AC alam semua. Oh, itu aslinya pintu keluar mereka untuk darurat. Ya, darurat untuk pelarian. Tapi nggak dibuat tangga. Memang sengaja ya. Pakai tali kok. Memang sengaja biar nggak ketahuan juga ya. Iya. Ini yang dari bawah di sini. Kurang amunisi lagi. Iya, sampai ujung itu ada 6. Ini ruang amunisi. Banyak banget. Ada 6. Kenapa banyak ruang amunisinya di sini? Karena Bukit Tinggi ini dulu mau dijadikan oleh Jepang sebagai pusat pertahanannya di Sumatera. Nah, pusat pertahanannya di Sumatera di Bukit Tinggi ini. Karena bang, Bukit Tinggi ini terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Oh iya. Dan juga Bukit Tinggi ini bang, luasnya cuma 25 kilo persegi. Iya, Nah, betul. kecil. Kecil. Tapi walaupun kecil, pernah jadi ibu kota Indonesia sementara. Iya. Ya, benar. Zaman darurat. Benar sekali. Dek, wakil presiden ini Indonesia pertama siapa? Yang tadi semalam kita datang rumah siapa? Udah pergi ke rumahnya. Oh, Sudah. Nah, itu rumah kelahiran Bung Hatta. Jadi orang Bung Hatta itu orang asli Bukit Tinggi. Asli Bukit Tinggi. Bukan Padang. Bukan. Bukit Bang, Tinggi dia. perlu abang ketahui, abang dari mana bang? Dari Palangkaraya. Palangkaraya. Nah, Kalimantan. Kalimantan. Kalau anak saya dulu pernah merantau juga ke Kalimantan bang. Tapi di apa namanya? Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, Balikpapan. Padang dengan Bukit Tinggi beda lah. Nah iya. Nah, nih lebih bagus ini. Oh iya, Nggak foto kita sini. Hah? Foto. Kan udah ada di ruang amunisi tadi. Oh iya, ya ruang Nah, amunisi yang ruang tadi. amunisi. Tadi nanti kita nanti di sana lagi di penjara lagi. Oh, di penjara. Di penjara itu kita fotonya di luar penjara. Oh. Bukan di dalam penjara. Kalau di dalam penjara biar orang jahat gitu aja. Ngeri kan. Nah, para koruptor itu aja. Ngeri kalau di dalam jalan. Nah, abang perlu abang ketahui nanti boleh abang tanya di Palangkaraya. Abang tinggal di Palangkaraya. Boleh tanya sama orang Bukit Tinggi. Dia orang Bukit Tinggi kan? Tanya sama dia. Bang, Bu, Ibu dari Padang ya? Dia nggak akan menjawab iya. Benar. Orang Bukit Tinggi tidak mau dibilang orang Padang. Karena kenapa? Nah, ada bang ya. Karena bang, menurut sejarahnya daerah Padang itu daerah rantau orang Minang. Jadi orang Minang ini merantau ke Padang. Nah, Padang itu karena sekarang ini orang bilang Padang aja karena ibu kota provinsi Padang. Nah, asli orang Padang itu aslinya Nias. Nah, Nias. Orang Padang asli. Asli Nias. Jadi daerah rantau orang Minang di sana. Jadi sama juga di Jawa, Bang. Di Jawa orang asli Jawa kan udah ke pinggir-pinggir semua. Yang di dalam kan perantau aja semua. Nah, sama dengan ini. Oh, Nias. Di sini kan ada juga Pulau Nias. Di Padang tuh. Oh, di Padang Ada Pulau Nias. Ada juga Pulau Nias sana. Nah, Pulau Nias ada. Itu
apa namanya? Pulau Siberut namanya. Siberut. Oh, Siberut. Ya. Nih, ada CCTV-nya. Nah, ini abang kekayaan. Ini sekarang nih kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata nih, pas di pertengahan. Ini. Nah, pas di pertengahan nih. Nah, dari pada ujung sana bang, sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjejer 15 buah. Oh. Nah, tadi ada 6 kan? Nah, ini 15. Di antara 15 lorong nih, yang lorong ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai ruangan sidang. Apapun yang mau mereka kerjakan, mereka bersidang rapat di sini dulu. Nah, di sebelah kiri ini satu, sebelah kanan ini satu, dulu dipergunakan Jepang sebagai ruang makan. Dan lebihnya 12 buah lagi itu yang dipergunakan Jepang sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang ya. Ya, kita lihat bekas penjaranya. Nah, itu juga tembusnya ke jurang juga bang. Dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian, sampai sekarang masih dipergunakan sebagai ventilasi udara, tempat keluar masuk udara. Makanya udaranya di dalamnya terasa sejuk. Sana nggak ada tapi. Nggak ada. Nah, ini kalau zaman sekarang ini kak ya, kalau pengunjung zaman sekarang boleh juga mempergunakan pintu itu. Pengunjung zaman sekarang boleh juga mempergunakan pintu itu bagi pengunjung yang udah bosan hidup. Lain cerita itu. Ya, yang udah bosan hidup boleh terjun, langsung terjun. Ini ruang makan ya? Ya. Ruang makannya. Jadi Ini ruang makan. ya ruang makan dulu. Yang lebihnya sebagai kamar-kamar tidur. Nah, kalau mau masih hidup, ikut saya terus. Nah, saya juga masih mau hidup. Ini barak-baraknya. Nih ruang tidurnya nih. Tapi itu nggak tembus juga tuh Pak. Sana. Nanti kita jalan sampai sana. Oh. Ini 2 jalur juga nih, Pak. Oh, Nah, iya. 2 jalur. Nanti kita putar. Nanti jalannya sebelah sana dari sana nih. Ini kamar-kamar tidurnya dulu. Kamar Tuh, tidurnya, Nak. Barak-barak militernya. Tuh. Kamar tidur. Tidurnya. Nih, Wow. kalau dulu kayak Bang, kamar-kamar tidurnya itu tempat tidurnya itu terbikin dari bambu. Seperti balai-balai. Oh, Balai-balai dibikin dari bambu. Di sini? Nah, di sini. Tapi waktu ini ketemu itu bambu-bambu itu udah rapuh, jadi dibuang oleh pemerintah. Masalahnya kan udah kayak sampah jadinya kan. Iya, betul. Nah, dibuang. Berapa? Satu kamar berapa orang dulu? Banyak, Dimasuknya? banyak nih. Banyak Ya. banyak. Soalnya apa namanya? Yang tidur itu cuma orang Jepang itu. Iya. Yang orang kita kerja siang malam. Iyalah, di bala militer Ya, namanya Romusa, pekerja paksa. Nah ini bang, yang saya kasih tahu ini di semen banyak yang kontrak, hasilnya hilang. Yang kedua, akibat di semen seperti ini bang. Oh, Ini akibat di semen. Lepas dia kan? Lepas. Nah, tanah ini kan dia mengandung air. Lama-lama getah semen itu hilang, dia jatuh seperti ini. Iya. Nah sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Ini yang aslinya bang. Ada yang belum di semen sedikit pun. Oh iya lah. Memang orang kita ini kan paling pintar merubah-rubah. Tapi yang satu nih yang aku sadari dari kemarin. Orang Bukit Tinggi ini pandai loh bercerita. Asik kalau mendengarnya cerita tuh, asik sekali. Tahu sejarah Kak, mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf. Itu udah ada pameo. Kenapa? Pameonya Hah? di Indonesia nih. Kalau untuk bekerja kasihkan sama orang Jawa. Orang Jawa kerjanya luar biasa. luar biasa untuk kerja. Tanya kak sama orang Jawa, Mas mau kemana? Cari kerja. Dia bilang kan. Kalau orang Minang ditanya, mau kemana Pak? Bang, cari duit. Lain cerita. Ya, cari duit bukan cari kerja. Kalau orang Jawa cari kerja. Jadi menurut pameonya itu untuk bekerja kasihkan sama orang Jawa. Kerjanya bagus. Contoh bikin hotel segalanya macam-macam gedung-gedung pasti orang Jawa yang kerja banyak. Nah, untuk menggertak orang kasihkan sama orang Batak. Ya. Gertak orang nah, kalau masuk gertak orang Batak, mampus kita kalau masuk. Nah, satu lagi yang untuk bicara
untuk ngomong kasihkan sama orang Minang. Contoh ini yang aslinya aja. Contohnya untuk bicara dengan orang Belanda dulu siapa? Sultan Syarif kan? Bung Hatta, Iya. Sultan Syarif. Iya, Sultan Nah, Syarif tuh hebat banget. Soekarno nggak bisa ngomong. Nah, untuk ngomong ini kasih sama orang Minang. Iya. Nah, Bener. itulah pameonya Kak. Iya, makanya kemarin kami jalan di rumahnya Bung Hatta yang cerita, wah ini pandai kali cerita nih bapak nih pikirku. Bener juga. Nah, ini Bang. Ini dia bagus Ini sekali aslinya. ya. Ini aslinya. Ini dasarnya nih batu cadas nih Bang. Bayangkan semenjak tahun 42 sampai sekarang nggak ada yang rusak. Malah ada semen rusak jadinya. Nah, ini kayak batu ini. Nih yang digali orang kita dulu. Nah, ini para romusa. Mau tidak mau harus kerja, tenaganya nggak bisa dibutuhkan, mereka dibunuh, dicari yang baru lagi. Nah, inilah dasarnya Pak. Ini dasar batu cadas. Ini dia. Nah, ini Abang. Kita tengok nih Abang ya, samping kiri kanan. Ini kan ada lubang garis-garis. Iya, nih, iya, Bang. Nah, lubang garis-garis. Iya. Ini fungsinya ada dua, berfungsi nih Bang. Yang pertama fungsinya bagi Jepang sebagai penaruh obor. Oh. Mereka pakai penerang, dia Tolong pakai obor. dikasih lampu. Dia taruh sini, Oh, dia iya. gantung sini. Nah, yang kedua, sampai sekarang ini masih berfungsi nih. Abang kakak terbayang nggak fungsi kedua? Untuk menahan. Nah, Itu apa? ya saya tanya sama kakak, terbayang nggak sama kakak sama abang? Enggak. Fungsi kedua? Nggak terbayang? Enggak. Nah, fungsi kedua sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai peredam suara. Oh. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Oh iya Oh betul ya. iya Nah, ya. sekarang berteriak pun sini tidak ada gema. Coba teriak nak. Teriak keras. Oh, tidak ada gema kan? Kurang keras. Nah, setelah ada semen bergema jadinya. Ya. Karena saya tadi ngomong sana kan bergema. Iya. Nah, setelah ada semen. Nah, Ya. inilah Iya, inilah caranya gunanya ya. di Jepang. Memang Bang, Jepang itu badan yang pendek, otak panjang. Iya. Ya, jadi saya menyarankan seluruh pengunjung yang datang sini, yang saya pandu, yang merasa tinggi, jangan dianggap remeh orang pendek. Orang pendek akalnya panjang. Iya. Nah, Iya, benar. karena otak dengan perut dekat. Nah, pencernaannya cepat. Itu. Jadi cepat ya. Ya, saya pun pendek. Jadi pikirnya cepat bisa. Ya, pemikirannya cepat. Kalau saya bang kakak ya, saya jadi pemandu di sini juga baru sini. Saya jadi pemandu baru semenjak ini dibuka jadi objek wisata tahun 86. Ah, baru. Baru 86 ya. Maksud saya bilang baru Kak, baru 40 tahun. Makanya aku bilang, "Hah, 86 baru, Baru 40 astaga. tahun, belum sampai 50. Pas tuh. 4 tahun lagi 50. Wih, cantik sekali nak. 10 tahun lagi loh Bang. Kakak. Iya ya. Nih dapurnya nak. Nah, ini Abang kakak ya. Inilah dulu yang dipergunakan oleh Jepang sebagai penjaranya. Ini penjaranya nih dulu Bang, panjang nih ke dalam dulu ada lebih kurang 15 meter. Hah? Oh. Berbentuk letter L. Masuk Nah, sekarang kita tengok kan udah pendek itu. Itu bukan karena longsor. Bukan karena longsor. Tapi jalan ini sebelum dikasih batu ini, dulu tanahnya nggak rata, bergelombang-gelombang. Nah, didatarkan dulu waktu pemugaran, lebih-lebih tanah itu mereka buang ke dalam nih. Makanya sekarang pendek. Ya kayak gitulah zaman sekarang orang kita kerjanya cepat-cepat aja. Apa salahnya mereka buang ke ngarai kan? Iya. Nah, masih nampak ini asli. Jadi guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka tuh bukan dikubur, tapi mereka tuh dibuang ke sungai melalui lubang ini. Nanti kita ambil foto. Oh, pura-pura aja dapur nih. Nah, ini ya Bang kakak ya. Ini lubang yang di bawah ini dulu besarnya sama besar yang di atas ini dulu. Besar dengan ini. Tapi sekarang ini udah kecil, memang disengaja diperkecil untuk menjaga keamanan pengunjung. Nah, ini pintu masuknya aja yang kecil Bang. Pintu masuknya aja yang kecil. Di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti ini juga. Nah, dalamnya besar. Kalau masuk situ? Ya, dalamnya besar. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang dalam sungai. Jadi dihanyutkan air, bukan tinggal dalam lubang ini seperti lubang buaya. Nah, Ya. yang atas ini gunanya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh di luar, mereka naik ke atas, dia tengok ke bawah, kelihatan jalan raya ke Ngarai Sianok sekarang. Kalau dulu jalan kecil aja. Nah, Bang tengok sini nampak cahaya tuh. Dari sini nampak cahaya tuh, ke atas. Oh iya, Nah,
Tuh ada kan dia naik ke atas tangga tanah tuh bang. Oh tangga itu? Ada tangga tanah kan? Ada tangga tanah dia naik. Oh iya tangga. Bener nggak? Nah, jadi itulah dulu yang dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pengintainya. Nah, ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Ruang ini mereka gunakan sebagai ruangan penyiksaan, bukan buat masak. Kalau mereka menggunakan buat masak di sini kak ya, otomatis Kecil. pasti asapnya keluar sini. Iya. Nah, bisa diketahui bahasa ruang mikir lubang. Itu sebagai tipuan aja mereka bilang dapur. Ah, iyalah. Difungsikan sebagai ruang penyiksaan. Makanya Jepang kalau datang sini 1 atau 2 orang takut masuk sini, takut nanti dimasukkan orang Bukit Tinggi Plaza. Makanya dia. Ya bang, kita ambil foto sini. Aku dia kali. Saya cari nafkah anak istri di sini lah kak, daripada buat jahat lebih bagus jadi pemandu. Betul. Saya tamat sekolah SMA tahun 85. Oh, Tahun 85 saya tamat sekolah. 86 maksudnya nih. Langsung tahun 85 itu langsung saya mendaftar jadi tour guide ke bagian pariwisata. Nah, 86 baru operasi. 85 saya baru lahir. Oh, berarti ini dulu masih asli lah. Asli semua, asli semua tanah aja semua. Di semennya kan tahun 2004. Oh iya, Nah. 2004. Bang, yang meresmikan aja nggak ada lagi. Siapa? Yang meresmikan ini jadi objek wisata itu zaman Bapak Soeharto. Coba saya tanya sama abang kakak, siapa Menteri Pendidikan zaman Soeharto? Waduh, nggak ingat banyak banget. Jajar Dewantara. Bukan lah. Bukan. Oh ya, Jajar. Si siapa ya? Lupa udah. Saya sendiri sampai sekarang masih ingat. Siapa? Menteri Pendidikan zaman Soeharto, Fuad Hasan. Buat Asan. Nah, Oh iya. dia yang meresmikan ini jadi objek wisata. Nah, kan ini sejarah. Nah, dari pendidikan dulu. Nah, jadi yang meresmikan aja Fuad Hasan nggak ada lagi udah. Iya. Nah, Ada udah meninggal. Allah walam. Itulah yang meresmikannya. Iya juga. Kok Jepang udah bisa berpikir? Nah, bang, nanti kita tengok tebing Aresiano itu. Kenapa ndak di tebing Aresiano itu dia bikin? Nah, kenapa di sini dia bikin? Karena dia punya tanah berbeda dengan tebing Aresiano. Tebing Aresiano itu dasarnya pasir putih. Kalau ini dasarnya batu cadas. Batu cadas. Nanti kita tengok yang Aresiano itu. Oh iyalah nih buat kita. Ini cadas nih, kuat. Bayangkan di atas kepala kita sekarang ini perumahan masyarakat, hotel, jalan raya. Nah, di atas kepala Oh kita. iya ya. Iya ini kita di bawah jalan Di deh. bawah jalan, di bawah perumahan masyarakat, di bawah hotel. Makanya kalau orang buat sumur, Oh, nggak bisa sumur ini. itu masuknya ke sini deh. Nah, ini bang, kakak, ini pintu penyergapan. Maksud pintu penyergapan itu kakak, abang ya, di ujung sana 5 meter ke bawah sekarang ini udah ada jalan raya. Kalau dulu jalan kecil aja. Jadi seandainya ada masyarakat yang lewat di jalan itu membawa hasil panen, setelah dia intai dari pintu pengintai tadi, mereka disergap, langsung mereka ditangkap, hasil panennya dirampas, orangnya langsung dibunuh. Masalahnya bang, kalau orang Bukit Tinggi dia tangkap, disuruh kerja di sini, orang Bukit Tinggi akan tahu kawasan. Nanti bisa meloloskan diri dan juga bisa bongkar rahasia. Makanya para pekerja didatangkan daripada luar Sumatera. Maksud mereka ditukar seperti itu, seandainya orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu sempat lolos di sini. Yang pertama, mereka tidak tahu kawasan, kemana mau lari. Yang kedua, zaman dulu bahasa Indonesia belum semua orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau orang Jawa sempat lolos, ketemu sama orang Minang, yang orang Jawa ngomong Jawa, orang Minang ngomong Minang. Jadi nak nyambung. Nah, itulah taktik mereka. Makanya saya bilang tadi, memang Jepang badan yang pendek, otak panjang. Oke bang, kita ambil foto yang backgroundnya jauh ke sana lagi sini. Buset, panjang sekali ya. Wah. Panjang bener.
Ah. Kalau nggak ada orang di dalam ini, berani nggak masuk sendiri? Oh, enggak lah, enggak. Enggak berani lah. Enggak berani. Jangan. Oh, ini ruang meetingnya tadi. Kalau ini kan malam nggak dibuka, Bang. Oh iyalah, ngapain ngeri? Enggak, bukan ngeri itu, Bang. Malam, apalagi jangankan lubang ini, taman aja nggak dibuka malam. Kenapa? Taman aja nggak boleh dibuka malam. Pemerintah Bukit Tinggi nggak mau buka objek wisata malam-malam, kecuali jam gadang. Oh, hanya itu. Nah, kalau ini nanti dipergunakan yang enggak nanti yang iya. udah beli. Nah, itu Benar, makanya. itu benar. Nggak ada yang melihat nanti. Benar. Jadi jangankan lubang di taman aja nggak dibuka, kecuali jam gadang. Iya. Abang kalau malam sini Sudah semalam. ke jam gadang nggak malam-malam? Udah. Nah, kan bagus malam-malam ya. Mati di sini. Oh iya, lampu mati. Bang, bukan di Bukit Tinggi aja yang mati. Iya, betul. Sumatera. Ngeri kali ya. Nah, Sumatera. Iya, tadi malam mati semua Sumatera, Nak. Sumatera. Makanya listriknya mati. Ribut satu Sumatera, nak. Nah, nih Bang, pintu ini tuh tembus ke jalan raya Ngaresenok tuh. Oh. Nah, Tadi aku ini lihat motor. ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start pembikinan lubang Jepang ini. Dari sini dia mulai pengerjaan. Oh, dari sini. Dari sini dia mulai pengerjaan, baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Oh. Nah, jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sini lah semua. Dari sini semua. Tapi sampai sekarang ini masih ada yang belum dapat diketahui, masih tanda tanya. Ada 3. Yang pertama, panjang lubang Jepang ini ada 5 kilo 900 meter. Lebar kali tinggi. Ini berapa juta kubik tanahnya. Kemana dia buang bekas galian tanah ini sampai sekarang nggak tahu. Kemana dia buang? Kalau mereka tumpuk di Ngaresenok, Bang, saya rasa udah terbentuk satu gunung. Ya? Yang kedua, pembuatan lubang Jepang ini cuma makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Bisa dia bikin sejauh 5 kilo 900 meter dengan tenaga manusia, dengan alat manual. Berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban. Tidak dapat diketahui sampai sekarang. Jepang kan berada di Indonesia cuma 3,5 tahun. Iya, benar. Nah, yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati? Kemana dia pergi sampai saat ini tidak diketahui. Kemana dia pergi? Apakah dia sudah meninggal? Tidak tahu. Contoh, Jepang daripada dia menyerah lebih bagus harakiri. Iya. Nah, bunuh diri daripada dia menyerah. Benar. Kalau dia menyerah nanti disiksa dulu. Nah, kalau dia bunuh diri kan langsung mati. Aman. Nah, itu sifat dia. Nah, ini kita pintu keluarnya, sini kita akan keluar, nanti kita naik tangga, baru langsung lihat pemandangan Ngaresenok yang ada di Uang Seribu tadi. Tapi sebelum masuk, sebelum kita keluar, kita ambil foto di sini dulu. Oke. Mana handphonenya, Bang? Kita keluar sini, baru kita naik tangga. Iya, ini gelap. Jadi kalau di Bukit Tinggi ini banyak tangga, jangan heran ya Kak ya. Iya. Namanya aja Bukit Tinggi lagi. Hai, ini dia. Kelas berapa sekolah? Kelas 3, kelas 2 tapi homeschooling. Hah? Kelas 2 tapi bawa diri. Oh kelas. Kok sekolah di rumah? Ini apa? Digali baru oleh pemerintah Bukit Tinggi, mau bikin musola. Oh. Tapi itu mau bazir, siapa yang mau sholat di sini? Di atas masjid banyak, musola banyak. Iya betul. Iya, benar. Nah di sebelah Benar kanan, sekali. nah di sebelah kanan digali baru, mau bikin toilet. Toilet. Kalau toilet Astaga. tidak bersih nanti baunya bisa ditutup ke dalam. Nah, tidak jadi difungsikan. Akhirnya semua mau bazir. Jadi ini batal. Ya, batal semua. Kalau nanti dijadikan WC nanti bang, baunya nanti ke dalam kalau nggak Benar, bersih. benar. Nah, dia ke dalam nantinya.
Jadi nggak jelas. Ya. Ya juga. Nih musola nggak jadi nih. Nggak jadi. Ya maksudnya kan. Siapa yang mau sholat sini? Iya. Ngapain jatuh banyak banget? Sedangkan iya ini perempuan. Tapi ya tadi udah ditutup udah. Oke kakak bang, kita kan mau naik tangga, ya. Nanti kalau naik tangga kan nanti capek, haus. Ada nggak bawa minum? Kalau Di enggak, atas. Ada minum di atas. Oh enggak, kalau masalahnya kita mau naik tangga. Kalau enggak ada minum, beli persiapan dulu. Oh. Soalnya kita mau naik tangga. Haus minum dulu nih. Kita mau naik tangga nanti capek. Ya nanti anaknya bisa haus. Nah, nanti akhirnya. Kalian haus nggak? Mau. Bilang. Ya udah. Yuk, adek, sini. Yuk. Oh, udah mau. Pemandangan danau meninjau itu bagus. Abang suka nggak? Suka nggak kakak? Apa? Oh naik off Jangan. Udah ambilnya. Kalau yang mana-mana kita tahu. Oke ya. Awas, awas. Yang mana-mana. Mama lah. Itu dulu tangga tanah aja. Itu dulu akses masyarakat di atas. Kalau zaman dulu mau mandi, mau mencuci ke sungai ke bawah. Oh. Jadi kalau untuk mencuci, oke, kain bersih. Kalau untuk mandi, harum-haruman di bawah, naik ke atas lagi, keringatan lagi sampai di atas. Nah, sama bohong. Betul. Sini. Sini, Om pegang. Om jadi simpan. Nah, simpan. Nggak mau ambil kalau Om pegang. Takut sama omnya. Jangan dipegang. Tadi. Takut di sama omnya. Dah hafal dia sama omnya. Udah kenal. Udah hafal dah. Ya, pelan-pelan. Saya tadi di dalam, saya nggak mau ngomong, nanti ada yang takut. Pas dekat penjara tadi, posisi kita di bawah kuburan ini. Oh. Nah, Jalan. depan jalan. Nah, di bawah kuburan ini tadi kak. Tapi Awas ada di depanmu tuh. kuburan itu dalamnya paling dalam 1,5 meter. Heeh. Ketebalannya 40 meter masih jauh lagi pak. Jauh lah. Jauh banget. Ya kita sini. Tingginya. Kuburan. Penjaranya di sini. Di bawah. Bawah ini. Di bawah kuburan nih. Ih. Nah, ini abang kakak sini. Nah. Wih, Waduh. Nah, ini abang kak. aduh cakepnya. Gila. Kadang sini. Ih, monyet. Itu. Bang. Ih. Ini kan ada putih nih. Nah, itu dia tebing. Monyetnya masih. Nah, putih tebing itu. Ah. Nah, tebingnya. Ah, Nah, ini kan sungai ini. Ini kan Oh. sungai. Nah, ini sungai ini. Tuh, di bawah jembatan kan sungai itu, Bang. Oh, itu sungai ya? Nah, tuh sampai Oh bawah. iya, sungai. Nah, benar. jadi sewaktu uang ini dibikin tahun 80, rumah-rumah ini belum Belum ada. ada. Yuk kita ambil foto sini. Masih Kalau itu ya? Kalau enggak ada foto di sini berarti belum cukup datang Bukit Tinggi. Kasih Pak John. Langsung aja ya kak, 50.000 aja. Ada dasar 300. Makasih. Oh, itu apa lah? Lupa saya. Itu apa, Pak? ih, oh no. Apa? Ada monyet. Mana? Itu.
Kelihatan sih. Sembunyi. Ah, itu dia naik, lagi naik dah. Siap-siap dia ngintip dah, menyuri dia ke sini. Nanti. Ya bor. Lukisan bang 10.000 bisa tulis nama tanggal lahirnya. Kalau itu apa, Pak? Kak, 400 nih kaosnya. Sana nih. Di jam kadang 300 Kak. Murah aja di sini Kak. Bajunya Bu. Oh. 300 Ibu. Ah, di bawah ini lah dia orang mengadakan atau off-road itu. Fruitnya. Oh, di sini. Ya, ke sana tuh. Oh, lewat ngarai-ngarai itulah. Sungai-sungai itu. Nah. Oh. Tidak, dia mau siap-siap. Ayo, nak, jalan nak. Lari siap-siap. Dia siap-siap. Ah, pasir putih. Nah, beda dengan ini. Oh, ya makanya nggak kuat ya. Sarah jangan. Oh iya benar nggak kuat. Sarah. Ada mau lah tuh. Ada mau.